والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل المحبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di rutinan malam Kamis ini untuk mengkaji sama-sama ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul di masjid untuk beriktikaf. Semoga ini menjadikan pahala besar bagi kita semua dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan solusinya untuk semua masalah dalam kehidupan kita, berkahnya ngaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada hikmah yang ke-37. Radhiyallahu anhu wa qala al-musannifu radhiyallahu anhu. Kana Allahu wa la syai'a ma'ah wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Kana Allah. Karena ada Allah itu Allah. Wa la syai'a ma'ah, dan tidak ada sesuatu pun ma'ahu berserta Allah. Wa huwa adapun Allah al-an sekarang 'ala ma 'alaihi kan, atas apa-apa yang Allah ada. Hikmah yang ke-37 ini berisi tentang tauhid. Tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau menggambarkan, menasihatkan bahwasanya Tuhan kita itu Allah dari sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum menciptakan makhluknya ini, sama setelah Allah menciptakan makhluknya, itu Allah tetaplah Allah. Allah itu tetap sama, tidak ada perubahan. Allahnya Nabi Adam sama Allahnya kita sama. Allah sama dan tidak ada perubahan. Maha sempurna, tidak ada perubahan, maha kekal tanpa awalan. Kalau makhluk itu pasti ada awalannya. Kalau Allah ada tanpa awalan. Kalau makhluk ada awalan. Manusia ini ada awalannya. Walaupun nanti kekal. Yang di neraka juga kekal di neraka, di surga kekal di surga. Tapi namanya makhluk ada awalannya. Itu satu. Mau siapapun, mau para nabi ada awalannya. Mereka dulu dilahirkan bayi. Nah, setelah itu nanti kalau di akhirat, walaupun kekal masuk surga untuk orang soleh, para nabi dan pengikutnya, ya, atau sebaliknya orang-orang yang tidak beriman sama Allah, orang-orang kafir, mereka dimasukkan di neraka. Itu kan kekal nanti. Manusia ini mati cuman mati jasadnya aja. Kalau ruhnya dan jiwanya tetap ada terus. Nikmat selama-lamanya di surga, nikmat selama-lamanya disiksa selama-lamanya di neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau namanya makhluk ada permulaan walaupun dia kekal. Satu. Kemudian yang kedua, namanya makhluk itu pasti ada perubahan. Kalau Allah enggak, Allah kekal tanpa berubah. Kalau kita berubah, manusia jelas berubah. Awalnya kecil, agak besar, nanti meninggal, nanti pindah alam, ada yang di surga, ada yang di neraka, berubah terus. Yang masuk surga, mereka juga berubah terus. Bahkan surga itu selalu berubah setiap detiknya. Neraka juga sama, berubah setiap detiknya. Walaupun dua-duanya sama-sama kekal, dikekalkan sama Allah. Surga diberi kekekalan oleh Allah, neraka juga dikekalkan oleh Allah, tapi dua-duanya mengalami perubahan. Kenapa kok begitu? Karena makhluk, bukan Tuhan.
Kalau surga semakin detik semakin nikmat. Sampai-sampai disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bagaimana Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang di surga itu diberi kenikmatan. Di surga itu ada nikmat ini itu, walhasil surga sempurna. Akan tetapi setiap detiknya berubah, tambah indah, tambah nikmat, yang laki-laki tambah sampai-sampai disebutkan oleh Allah kullama ruziqna min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ketika penduduk surga itu diberi rezeki, misalkan buah apel, kemudian setelah itu mereka makan apel lagi. Loh, ini kan apel yang tadi, apel yang baru kita makan tadi, kelihatannya sama, tapi ketika dimakan kelek, ketika dimakan rasanya jauh lebih nikmat dari apel yang pertama. Habis, oh ini tambah enak. Ambil lagi yang ketiga, rasanya apa? Beda dengan rasa yang pertama. Bahkan satu buah itu rasanya bisa semakin nikmat semakin enak. Gigitan pertama enak, gigitan kedua tambah enak, ketiga tambah enak, tambah enak, tambah enak. Minta apel lagi, tambah enak lagi. Terus setiap saatnya berubah tambah enak, tambah enak. Itu surga. Begitu juga bidadarinya dan semua fasilitas yang ada di surga semuanya mengalami perubahan, semakin berubah, tapi semakin enak, semakin nikmat. Di neraka juga sama. Orang yang disiksa di neraka detik pertama atau menit pertama atau jam pertama atau hari pertama di neraka, walah sudah tidak bisa dibayangkan betapa pahitnya, betapa menyiksa sekali itu siksa neraka. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis diterangkan oleh Nabi bahwasanya siksaan neraka yang paling ringan untuk dosa yang paling kecil saat belum diampuni oleh Allah. Kalau ada orang meninggal masih bawa dosa, walaupun kecil, kalau belum diampuni oleh Allah, itu siksaan yang ngeri di neraka. Dosa terkecil disiksa dengan siksaan paling kecil, paling ringan di neraka. Itu apa siksaannya kata Nabi? Orang yang punya dosa paling sedikit yang belum diampuni oleh Allah itu dikasih sandal dari api neraka, kemudian dari sandal tersebut seluruh otaknya melepuh, melepuh, dan seluruh yang ada di dalam hati, di dalam perutnya brodol keluar. Saking panasnya sandal tersebut, seluruh otaknya melepuh dan brodol keluar. Itu siksaan paling ringan di neraka. Jangan tanya dosa-dosa yang lebih besar, dosa paling kecil itu loh siksaannya seperti itu. Kalau mati belum diampuni oleh Allah, belum sempat minta ampun sama Allah, itu semakin detik, semakin setiap jamnya, setiap harinya semakin tambah ngeri, tambah ngeri, tambah ngeri. Berubah terus, neraka berubah semakin menyeramkan, mengerikan. Begitu juga di surga, semuanya mengalami perubahan. Kenapa? Karena makhluk mengalami perubahan. Surga berubah semakin nikmat, neraka berubah semakin dahsyat. Selama-lamanya seperti itu, berubah terus. Kalau Allah tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu beda dengan makhluknya. Beda dengan makhluknya. Kalau sampeyan dengar di surga itu ada buah, di surga itu ada sungai dari susu, itu kan kebayang.
pasti terbayang. Sesuatu yang ada itu pasti terbayang. Gini betul. Oh di sana ada ini ada itu, bisa dibayangkan. Oh mungkin begini ya, walaupun salah. Yang dibayangkan semua di otak kita itu isinya dunia, dan dunia tidak bisa disamakan dengan surga. Itu salah hasilnya. Bayangan itu pasti salah, karena surga jauh lebih hebat dari bayangan yang kita bayangkan. Kenapa? Karena isi dari bayangan yang ada di otak kita ini isinya dunia yang pernah kita lihat. Oh di surga nanti itu istananya begini-begini. Kita bayangkan istana kan, oh kayak istananya siapa orang terkaya di dunia, atau mungkin kayak istananya raja ini raja itu, istananya kayak gitu. Nah, tapi nanti istana yang di surga itu ternyata jauh lebih megah daripada yang kita bayangkan. Segala sesuatu bisa dibayangkan karena makhluk, tapi kalau Allah tidak bisa. Allah itu beda dengan semua makhluknya. Semua yang kita bayangkan Allah tidak seperti itu. Yang kita bayangkan di otak kita, apapun itu, semua isinya di otak kita itu adalah bayangan makhluk. Hayalan kita semuanya isinya makhluk. Allah beda, Allah tidak seperti itu. Ini namanya Tuhan. Tuhan harus begitu. Kalau Tuhan bisa dibayangkan, apalagi ada bentuk, ya bukan Tuhan itu. Sama berarti berbentuk dengan makhluknya. Kalau Allah tidak, Allah Maha Sempurna. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tapi bisa diyakini. Nggak bisa dibayangkan, tapi diyakini, diimani. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di sini beliau Imam Ibnu Athaillah mengatakan Allah sebelum menciptakan semua makhluknya ini, baik surga, neraka, para nabi, para rasul, manusia, jin, setan, malaikat, langit, bumi, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, dibanding Allah setelah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan setan, menciptakan manusia, menciptakan seluruh makhluknya ini. Itu keadaan Allah sama. Allah sebelum adanya makhluk dan setelah adanya makhluk, Allah sempurna, Allah maha menguasai segalanya. Nggak ada perbedaan. Beda sama kita ya. Kita itu kalau makhluk kan enggak. Sebelum punya apa-apa dengan setelah punya apa-apa kan beda. Oh ini tidak usah sebelum punya apa-apa. Oh orangnya tawadu, orangnya rendah hati, orangnya nggak sombong. Tapi sekarang setelah punya apa-apa akhirnya jadi sombong, bisa berubah. Tapi Allah tidak. Allah tetap Allah sebelum menciptakan makhluk ataupun sesudah menciptakan makhluk. Karena itu, perlunya apa sih ini? Perlunya agar kita itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allahnya siapa? Ibrahim bin Adham. Misalkan Ibrahim bin Adham dulu itu orang yang dia ini dalam keadaan lupa. Oh dia punya harta banyak, lupa namanya orang kaya raya. Dia dalam keadaan lupa, tapi tobat berubah jadi ulama besar. Ibrahim bin Adham. Kemudian ada juga namanya Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama besar. Bahkan beliau adalah tersohor di kalangan para ahli sufi. Siapa yang nggak tahu Imam Fudail bin Iyad? Semuanya kenal. Ulama besar diakui dunia dan namanya harum sampai sekarang. Itu dulunya sebelum beliau jadi orang seperti itu apa? Begal. Dulunya begal. Jadi tukang begal, kalau ada orang lewat dibegal, diambil hartanya, dirampok sama dia. Tapi dirubah oleh Allah, dia tobat, dirubah oleh Allah jadi ulama besar, jadi orang yang hebat, jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali itu anaknya orang biasa, bapaknya orang biasa, tapi cinta dengan para ulama.
Kalau ada ulama, ada kesempatan ketemu para ulama, ada ulama ngaji dia hadir, kemudian dia minta doa dari para ulama yang dia temui supaya anaknya bisa jadi ulama, bisa jadi alim, terus seperti itu. Akhirnya anaknya bisa jadi Imam Ghazali, dijadikan oleh Allah jadi Imam Ghazali yang diakui keilmuannya oleh seluruh ulama, bahkan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Bahkan beliau menjadi ukuran ulama akhirat itu Imam Ghazali. Kalau ada orang kok mengkritik, tidak suka Imam Ghazali, benci Imam Ghazali, apalagi kitab Ihya beliau dianggap sesat, maka dia itu adalah jelas ulama usuk, ulama yang jelek, jangan diikuti. Imam Ghazali itu orang soleh, sudah semua mengakui beliau. Itu dulunya ayahnya siapa? Ulama, orang besar, enggak. Bahkan kata disebutkan di kitab itu beliau itu penjual manisan. Penjual manisan, kalau sekarang gulali atau penjual es, orang biasa, tapi anaknya bisa jadi ulama besar sampai sekarang. Yang masih beberapa tahun yang lalu ada namanya Syekh Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Itu beliau dijuluki Mujaddidut Tafsir. Beliau adalah pembaharu tafsir. Oh, kalau sampean tahu kitab tafsirnya beliau luar biasa itu. Tafsirnya Imam Sya'rawi. Beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Itu ayahnya orang biasa. Bahkan Syekh Sya'rawi ini ketika disuruh mondok belajar, itu awalnya tidak mau, pengen kerja, pengen berkarir. Sama ayahnya dipaksa. Memang kadang-kadang anak itu perlu dipaksa, Pak. Anak itu jangan disuruh milih untuk menentukan masa depannya. Jadi orang tua yang harus mengarahkan. Kenapa? Karena anak itu pilihannya pasti sesuai dengan kebanyakan temennya. Oh, teman saya kebanyakan begini, dia pasti ngikut itu, pengen seperti itu. Nggak tahu kalau mondok, kalau ilmu agama ini lebih penting dan harus jadi bekal penting. Dia nggak tahu. Imam Sya'rawi sama, awalnya dia pengen kerja, pengen berkarir, dimarahi sama ayahnya, tetap kamu harus mondok dulu, karir nanti, yang penting kamu ilmu agamanya kuat. Bener. Dengan dipaksa itu akhirnya jadilah imam besar Imam Sya'rawi, ahli tafsir yang sekarang diakui menjadi Mujaddidut Tafsir, pembaharu dalam ilmu tafsir. Nah, maksud beliau dalam hikam ini, Allahnya Imam Sya'rawi, Allahnya Imam Ibrahim bin Adham, Allahnya Imam Fudail bin Iyad, Allahnya Imam Ghazali yang bisa menjadikan mereka orang-orang besar padahal awalnya adalah keturunan orang biasa. Itu sama dengan Allahnya kita. Allahnya mereka, Tuhannya mereka sama dengan kita sama. Allah yang bisa memberikan anugerah kepada siapapun yang mau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kasibaki, kata orang Hadramaut, yang memberikan tuangan anugerah, yang menuangkan anugerah, baki, masih kekal dan masih sama. Karena itu jangan berkecil hati. Jangan merasa tidak pantas untuk meraih anugerah Allah. Saya ini orang yang banyak dosa, gak pantas wes aku nak mlebu surga. Gak pantas saya kalau diampuni sama Allah satu sekalian dosa wes lah ben neraka yang neraka. Loh, jangan. Allah menerima tobat siapapun yang ingin mendekat kepadanya. Allah bisa mengangkat derajat siapapun yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat, membenahi hidup, membenahi diri, nggak mustahil akan muncul Imam Ghazali yang baru. Akan muncul imam-imam jadi panutan umat ke depan yang baru, generasi dari generasi sekarang. Bisa. Allah yang dulu sama Allah yang sekarang sama. Allah akan ngasih anugerahnya bagi siapa saja yang mau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya di hari-hari kalian, Tuhan kalian yaitu Allah SWT itu punya nafahat, punya pemberian-pemberian yang banyak yang diturunkan oleh Allah kepada para hambanya. Jadi setiap saatnya Allah itu menurunkan anugerah. Ibarat orang itu menuangkan air, dituangkan gitu. Tinggal siapa yang mau mengambil air itu. Allah menuangkan anugerah setiap saatnya. Tidak henti-hentinya Allah menurunkan anugerah. Yang semula jauh bisa jadi dekat, yang semula orang biasa menjadi orang besar, bisa jadi orang mulia di sisi Allah.
yang semula orang hina, banyak dosa, tapi bisa berubah jadi orang besar mulia seperti tadi. Ya, asalnya perampok bisa jadi ulama besar. Bisa, Allah menuangkan anugerahnya setiap saatnya pada hamba-hambanya. Ala fata'arradulaha. Maka kata Rasulullah, ala ingatlah wahai umatku, hadanglah rahmat Allah tersebut, ambil rahmat Allah tersebut. Dengan apa? Dengan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua yang kepengen anaknya jadi sukses, maka hati-hati ketika bekerja, hati-hati dengan makanan yang diberikan kepada keluarga. Jangan sampai sembarangan dari hasil yang subhat, abahkan dari hasil yang haram. Bos, gak apa-apa, bos, penting anakku lemu, sehat. Ternyata dari hasil haram, hasil nipu, hasil mencuri, hasil ini, hasil itu yang tidak diridhoi Allah, dibuat makan anak-anaknya. Ya tidak akan bisa, tidak akan bisa jadi orang besar. Karena itu harus dibenahi. Orang tua paling utama adalah makanan, harus benar-benar diteliti, benar-benar dari hasil yang haram untuk anak-anaknya. Dan ibadahnya dibeneri, doa sama Allah, maka tidak mustahil Allah akan menjadikan anak kita seperti para ulama-ulama besar yang bermanfaat menjadi tokoh-tokoh umat di masa depan. Jangan pernah minder, Pak, untuk berubah jadi baik. Kadang orang itu dibisiki setan, pengen hadir majelis saja, oh saya tidak pantas hadir majelis, aku cek kakian dosa, nggak pantas saya mau ikut ngaji. Oh saya ini banyak dosa. Loh, justru kalau kita itu banyak dosa, kita jauh dari Allah, malah justru kita harus mendekat dengan cahaya ilmu biar kita bersih. Ibarat pakaian kotor dekat dengan tempat cucian, akhirnya nanti tercuci, lama-lama bersih dan jadi orang yang mulia. Jangan malah, oh saya ini, wah sudah masih banyak dosa. Masih banyak dosa, justru dosa itu ibarat kotoran. Kita hadir di majelis ilmu semacam ini, kita mendekat dengan para ulama, kita ngaji dengan para ulama, itu adalah untuk membersihkan kotoran tadi itu, biar kita semakin bersih. Jangan malah pakaian kotor dibiarkan kotor, makan kotor, kena kotoran dibiarkan terus. Malah ini jadinya rusak nanti. Kita akan jadi orang rugi kalau gitu. Kalau malu untuk maksiat bagus. Oh saya malu, saya mau judi, malu saya, bagus. Oh saya malu, saya mau minum-minum, mau melakukan maksiat ini, itu saya malu, saya, bagus. Tapi kalau oh saya malu, saya mau ngaji, malu saya, oh jelek kalau begitu. Oh saya malu mau ke masjid, malu aku, izin aku. Saya malu mau ke masjid, saya ini orang apa, nggak pantas ke masjid. Jangan. Kalau untuk meraih anugerah Allah nggak ada rasa malu, jangan ada rasa malu. Kalau maksiat iya bagus, tapi kalau untuk ngaji jangan malu. Walaupun gurunya lebih muda dari kita misalkan. Disebutkan al-mu'min, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, ilmu manfaat itu adalah temuannya orang mukmin. Aina ma wajadaha akhadaha. Orang mukmin itu siap mengambil ilmu dari para ulama walaupun mereka lebih muda dari kita. Walaupun mereka usianya mungkin cara bahasa sekarang bau kencur, masih muda, tapi kalau memang dia punya ilmu, itu tua dalam ilmunya, maka jangan malu untuk ambil ilmu dari pemuda tersebut atau dari anak muda walaupun bau kencur umur dohirnya, tapi ilmunya sudah tua. Ini orang mukmin, ya? Dan jangan malu seperti itu ketika kita pengen dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah siap memberikan anugerah kepada siapapun. Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan seterusnya sama. Allah siap memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Yang banyak dosa, tobat, siap diampuni oleh Allah. Yang masih jauh dari Allah, mendekat, siap dia kasih anugerah oleh Allah, dan seterusnya. Tidakkah kita ingat ada cerita wanita ahli maksiat, bahkan dia itu kerjaannya adalah pelacur di zaman Bani Israel. Pernah saya ceritakan dulu, kalau sampai ingat apa enggak. Pelacur ini disebutkan di salah satu kitab, kitabnya Imam Nawawi kalau tidak salah ya. Di sana disebutkan di kitab Tambiul Ghafilin, tapi yang bagian pinggirnya, kitab Bustanul Arifin. Di sana disebutkan, kalau tidak salah di kitab itu, saya masih ingat benar, saya pernah baca kitab itu. Dulu di zaman Bani Israel ada perempuan ahli maksiat, pelacur. Namanya pelacur, semua maksiat sudah dilakukan sama dia. Tapi singkat cerita, dia tobat.
Tobat mengharap anugerah ampunan Allah, akhirnya apa terjadi? Dia nikah dapat orang soleh, dan akhirnya dia benar-benar tobat itu nikah dan dapat orang soleh, kemudian lahir dari rahimnya 7 orang laki-laki yang semuanya di zaman Bani Israel dulu 7-7-nya menjadi nabi. Masya Allah, wong tobat anaknya sudah di nabi zaman Bani Israel, perempuan Bani Israel, apalagi perempuan umatnya Nabi Muhammad, perempuan dari umat yang disayangi oleh Allah ini, umatnya Nabi Muhammad. Atau orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad ketika dia maksiat banyak tapi dia mendekat sama Allah, ya Allah, Engkau bisa memuliakan orang-orang semua mereka yang mulia yang dulunya hina, maka aku pun ingin mendapatkan kemuliaan darimu ya Allah. Dia mendekat tobat sama Allah benar-benar, maka enggak mustahil di zaman sekarang akan muncul dari orang biasa, anak-anaknya jadi ulama, anaknya jadi orang yang manfaat untuk umat dan masyarakatnya. Bisa. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wal an ala ma'alaikan. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah sendiri Maha Esa, Maha Tunggal, dan setelah menciptakan makhluknya semua ini, Allah pun tetap sama seperti dengan dulu. Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan Allah seterusnya sama. Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan kemuliaan kalau kita mau mendekat kepadanya, dan sungguh celaka dan sungguh jadi orang hina kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanamkan dalam hati, Pak. Tanamkan dalam hati. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mendekat sama Allah, maka anugerah yang pernah diraih oleh orang-orang dulu itu pun bisa diraih oleh kita semua. Dan juga di dalam salah satu riwayat, salahu hadil ummah bima alaihi awaluha. Di riwayatnya bil makna ya, bil makna ya. Jadi umat sekarang ini kalau pengen berhasil, kalau pengen bagus, seperti berhasilnya orang-orang dulu, maka tempuh cara hidup orang dulu itu bagaimana? Cara hidup orang dulu itu bagaimana? Oh, mereka mengutamakan agama daripada urusan dunia. Sudah, itu tiru sudah. Waya sholat, waya poso, bekerja sisa waktu. Waktunya fokus untuk ibadah dan ngaji, ngabdi sama Allah. Kerja dan lain-lain tidak boleh menghalangi, apalagi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, kita akan jadi orang yang sukses sebagaimana mereka sukses. Tapi kalau kita cari jalan, cara hidup dan jalan lain, maka tidak akan sukses. Mana yang namanya kemajuan? Orang sekarang katanya maju, ternyata semakin rusak akhlaknya. Padahal zaman modern sekarang, zaman maju, ketemu penemuan ini, penemuan itu, penemuan ini, mana hasilnya? Dulu Wali Songo cuma 9 orang, se-Indonesia awalnya nggak kenal Islam jadi Islam. Hampir 90%, hampir 100% mencapai 100%, cuma 9 orang. Tapi terkadang itu semakin mundur zaman sekarang. Kenapa? Karena kita kurang menapak benar dalam jalan mereka. Ibarat orang melangkahi kadang kelewat, tidak semeniru para mereka orang-orang dahulu. Intinya Allah akan siap memberikan anugerah kepada siapapun asal kita menempuh jalannya, menempuh jalan mereka orang-orang dulu. Sebagaimana mereka menempuh jalan dan berhasil, kalau kita menempuh jalan itu juga pasti akan diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa malu untuk berubah baik dan mendekat kepada Allah, karena Allah Allah itu sangat gembira melihat hamba-hambanya yang ingin mendapatkan anugerahnya. Lebih gembira daripada seorang ibu yang kehilangan anak. Dalam hadis terangkan seperti itu. Ada ibu kehilangan anaknya, kan susah. Setelah dicari sekian lama kesana kemari tidak ketemu, ketemu anaknya. Ya Allah, selamat, senengnya kayak apa itu? Maka ketahuilah Allah itu lebih senang daripada si ibu tadi itu ketemu anaknya ketika melihat hambanya yang dulu penuh dosa, dia sekarang ternyata berangkat ke masjid, dia sekarang ternyata memperbaiki kehidupan dan ibadahnya. Allah lebih senang daripada ibu ketemu anaknya yang hilang tadi. Nah itu jangan pernah minder untuk berbuat baik. Jangan merasa tidak pantas saya mau ke masjid, tidak pantas saya mau ngaji, tidak pantas, tidak ada itu.
Allah siap memberikan anugerah kepada siapapun yang mau mengambilnya, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan anugerah Allah, pertolongan Allah. Kita minta pertolongan Allah, taufik dari Allah, sehingga kita bisa semakin lebih baik lagi. Yang sudah jaga sholatnya diperbaiki lagi berjamaah. Yang sudah berjamaah, sholatnya diperbaiki lagi dengan khusyuk, berusaha khusyuk ketika sholat. Yang sudah seperti itu ditingkatkan terus, sehingga yang sunnah-sunnah dilakukan dan seterusnya. Maka Allah SWT akan semakin memberikan anugerahnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan anugerah besar dari Allah sebagaimana orang-orang dulu mendapatkan anugerah tersebut. Amin Allahumma